maka saya harus ngomong, saya mengasihi gereja Goshen. Dia selingkuh malam, pagi dia masih khotbah bahasa roh luar biasa. Ayatnya keluar luar biasa, tapi malam ada berzina. Tapi selesai dia khotbah, ada jemaat pegang tangannya dan berkata, khotbahnya sangat dahsyat Pak. Dia menangis, dia bilang saya seperti disambar petir siang hari. Saya baru berzina sama istri orang tadi malam, padahal saya seorang pendeta. Pagi saya bahasa roh, ayat keluar, jemaat datang dan berkata apa? Hebat, khotbahnya hebat. Wow. Itu bukan ajaran Tuhan, itu ajaran setan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Kofizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup sebagai seorang muslim, mati juga sebagai seorang muslim. Apa yang dikatakan oleh pendeta tadi itu sangat membagongkan bagi kita semuanya. Karena itu jadi pelajaran bagi kita. Siapapun oknumnya, kalau memang bersalah ya harus kita katakan salah. Karena gini, ketika kita ngomong ada pendeta yang memang merusak citra pendeta itu sendiri, yang membongkar para pendeta, ya kita sampaikan. Tapi ketika ada oknum ustadz, oknum kiai yang mereka merusak ajaran Islam dengan ajaran-ajaran nyelenehnya, ya kita juga akan sampaikan. Kita bersifat adil dan kita juga bersikap adil. Apa yang kurang lurus kita luruskan, apa yang tidak benar maka kita akan jadikan itu sebagai satu pelajaran bagi kita semuanya. Karena Islam mengajarkan kita untuk adil, adil dalam menyampaikan segala sesuatu dan adil juga untuk mengkritisi sesuatu. Kalau memang itu salah ya harus kita luruskan. Begitu juga ketika para pendeta mereka membongkar kebobrokan apa yang ada di dalam gereja, ya kita sampaikan juga supaya menjadi pelajaran bagi kita bersama. Karena kalau kita ngomong ya sebetulnya nggak cuma mereka saja gitu kan, ada juga oknum-oknum ustadz, oknum-oknum kiai yang seperti itu. Ya, kita juga tidak memungkiri. Maka pada dasarnya kita yang harus berhati-hati, kita yang harus melihat. Karena banyak orang-orang yang menggunakan agama untuk mendapatkan keuntungan, untuk mendapatkan kekayaan. Seperti yang sudah kita tampilkan beberapa video sebelum-sebelumnya. Banyak orang-orang yang mereka itu sebetulnya paham agama, mana benar, mana salah, tetapi mereka mengikuti yang salah untuk keuntungan diri mereka pribadi. Mereka menggunakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala untuk menipu manusia demi keuntungan pribadi mereka. Ya saya nggak perlu sebutkan Yusuf Mansur ya, mohon maaf, gitu kan. Dia menggunakan ayat-ayat Al-Quran, menggunakan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW untuk memotivasi orang lain bersedekah. Tapi nyatanya sedekah itu yang sudah terbuktikan justru dijadikan investasi, dijadikan ini dan itu, tidak kembali kepada umat, tetapi untuk kepentingan, ya mohon maaf, kepentingan pribadi, dan itu sudah menjadi rahasia umum. Nah, yang seperti inilah yang kita, mohon maaf, yang kita jadikan pelajaran. Jangan sampai yang seperti ini terjadi lagi ke depannya, dan jangan sampai kasus-kasus yang memalukan itu juga nanti ke depannya terjadi. Jadi semuanya kita yang harus waspada, kita yang harus pintar. Wallahu a'lam bishawab.